إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini banyak ujian dan cobaan, dan itulah hakikat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala uji kita, siapa di antara kita yang akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mendekatkan diri sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini juga ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang terus masih bergelimang dosa dan maksiat, namun Allah Subhanahu wa taala terus memanggilnya, menyerunya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya amalan-amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangatlah banyak. Namun di antara amalan yang sangat mulia, amalan yang paling baik, amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu di antara amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inginkah kalian aku kabarkan amalan-amalan yang paling baik untuk kalian kerjakan, yang paling suci, paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengangkat derajat kalian, yang amalan itu juga lebih baik daripada kalian berimpak dengan zahab dan perak, dengan emas dan perak, dan amalan tersebut
lebih baik daripada kalian keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian menebas leher musuh kalian atau kalian terbunuh di medan perang. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan pintas, jalan terbaik untuk seseorang bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Telah terdahulu, telah terdepan orang-orang mufarridun. Para sahabat bertanya, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat." Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, permisalannya bagikan orang yang hidup dan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan orang yang hidup dan mati. Karena dengan berzikirlah seseorang akan mendapatkan ketenangan, seseorang akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang akan mendapatkan ketentraman. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita banyak ditimpa oleh kesusahan, oleh kesempitan, oleh kesulitan dalam hidup yang kita alami. Salah satu di antara jalan keluar kesulitan, kegundahan, kesedihan yang kita alami adalah hendaknya kita memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laksana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dirundung kesedihan, ketika beliau ditimpa kesusahan. Beliau mengucapkan, "La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil karim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil karim." Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dakwahnya, tentang doanya Nabi Yunus. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'watu dzinnun ma da'a biha rajulun muslim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inni kuntu minadh dhalimin." Tidaklah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan mengabulkan apapun permintaannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan hilang, atau nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian berusahalah mendapatkan keutamaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah
ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan, jika kalian bersyukur dengan banyak berzikir mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambahkan. Namun sebaliknya, ketika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, kalian tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka ingatlah, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala maha pedih. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat dosa dan maksiat, banyak bergelimang dosa dan maksiat yang siang harinya, malam harinya kita terus berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa dan maksiat di siang hari dan malamnya, maka hendaknya kalian memohon ampunan kepada aku, niscaya aku akan berikan ampunan. Salah satu di antara media yang bisa membuat seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun azka wa anja min adzabillah min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang melakukan suatu amalan, melakukan suatu perbuatan yang paling bisa menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih, barang siapa yang berzikir dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, pada harinya 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahr, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosanya sebesar seluas buih yang ada di lautan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pembendaharaan yang paling baik yang seseorang simpan dan kelak akan mereka dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim, lantas Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Muhammad, aqri ala ummatika salam. Ya wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa annal jannata thayyibatu turbah, bahwasanya surga adalah tanah yang sangat subur. Wa adbatul ma, kemudian airnya adalah air tawar. Wa anna girasuha subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, bahwasanya tumbuhan yang ada di surga adalah dengan memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang paling ringan kemudian paling besar timbangannya, paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah amalan beserta ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-Rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat timbangannya kelak di mizan pertimbangan amal seseorang, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini banyak ujian dan cobaan, banyak musuh kita, dan musuh terbesar kita adalah syaitan. Maka ketika seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dijaga dan diselamatkan dari godaan dan gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'idz billah. Apabila engkau diganggu oleh waswas syaitan, maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
meringankan lisan-lisan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengisi dan membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangatlah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada kalian, begitu pula para malaikat, agar mengeluarkan kalian dari jalan kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ibnu Abbas rahimahullahu taala mengatakan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersalawat kepadanya, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan mengampuninya. Begitu juga para malaikat akan memintakan rahmat serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama baik ketika mengomentari tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para ulama ketika menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berzikir dengan jumlah bilangan yang sangat banyak, 1000, 100.000 dan seterusnya. Namun mereka menjelaskan bahwa orang-orang yang berzikir di waktu pagi dan petang, berzikir ketika selesai sholat, berzikir ketika keluar dan masuk rumah, ketika makan dan minum, setelah selesainya dan yang lainnya, yang merupakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tambah dengan zikir-zikir mutlak, maka merekalah orang-orang yang dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وأنا معهم بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعله لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون